Kita lanjut lagi perjalanan. Setelah tadi udah prepare, udah sholat, udah sarapan, mandi dan sebagainya. Selanjutnya kita akan menuju ke daerah Martapura. Perjalanan agak lumayan jauh, kemungkinan sampainya sore. Ini kita berangkat jam 6:30. Oke, lanjut. Kami pun langsung on the way dari Kecamatan Kuaro, Kalimantan Timur menuju ke Kecamatan Martapura, Kalimantan Selatan. Saat ini kita sudah berada di air terjun Gunung Rambutan. Nih air terjunnya lumayan deras debit airnya. Kalau melihat air seperti ini, bawaannya tuh pengen mandi rasanya.
Saya dan tim berhenti sejenak di daerah Gunung Rambutan, tepatnya di tempat wisata air terjun untuk seruput kopi serta sarapan. Daerah ini memang merupakan salah satu yang favorit, khususnya bagi para pengendara untuk mampir beristirahat, dan ditambah lagi dengan pemandangan alamnya yang keren, sehingga memang cocok untuk menghilangkan penat selama berada di perjalanan. Airnya terasa dingin. Ya, namanya juga air langsung dari pegunungan, tinggi akan mineral seperti ini. Rasanya pengen apa ya? Pengen mandi rasanya. Sementara teman-teman masih seruput kopi dulu, saya ingin seruput air terjunnya langsung. Nah, ini di sini ada warung yang namanya satu warung Pak Rasid, dua warung Yusuf Jawa. Nah, itu di belakang. Oke, sempatkan ngopi dulu biar mata jos. Oke, tadi kita udah minum kopi, sarapan, udah menikmati pemandangan. Jadi kita akan lanjut lagi menuju Go Martapura. Dan kami pun melanjutkan perjalanan setelah istirahat kurang lebih 30 menit. Kami sudah berada di daerah Muara Komam, Gunung Rambutan, yang dimana terkenal dengan jalan yang nanjak serta berlika-liku.
Ya, memang menambah keseruan, tapi agak ngeri juga karena kanan kirinya jurang. Kalau touring terus ditemani pemandangan keren seperti ini, dijamin deh gak akan ngantuk. Daerah sini habis diguyur hujan dan alhamdulillah hujannya sudah berhenti lalu kami lewat. Kondisi jalan yang masih basah cenderung licin, jadi saya dan tim harus ekstra berhati-hati. Selanjutnya kami melewati jembatan emergensi yang beberapa bulan lalu roboh akibat terjang banjir bandang. Dan saat ini sedang dilakukan perbaikan oleh pemerintah setempat, karena merupakan akses vital penghubung antar provinsi. Sebenarnya ada jalur lain, namun jaraknya lumayan jauh jika kita melewati akses tersebut. Ya, posisi kami sekarang berada di daerah Muara Komam. Jadi kami mampir dulu sebentar ke masjid ya, untuk buang air kecil dan istirahat sebentar. Oke, perjalanan sangat jauh karena kemungkinan kita sampai itu sore atau enggak malam. Ya. Cuacanya dingin banget, tapi seru. Jadi touring itu memacu adrenalin. Jadi touring motoran selain memacu adrenalin, kalau dari saya ternyata memiliki manfaat, yaitu meningkatkan hormon apa namanya ya, intinya hormon bahagia lah, menghilangkan penat, stres dan lain-lain. Tapi satu sisi ya punggung pegal, tangan pegal, tapi ya dinikmati aja dan terus berjalan. Bye. Alhamdulillah, saya dan tim sudah sampai di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Itu artinya kami sudah setengah perjalanan.
Oke, kami sudah sampai di perbatasan antara Kaltim dan Kalsel. Di belakang ini banyak fans nih. Aduh, banyak fans di belakang. Semangat, semangat. Ini sisi Kalimantan Timur, dan yang di seberang sana Kalimantan Selatan. Selamat datang Kalimantan Timur. Oke, kita memasuki area Kalimantan Selatan. Nah, ini Kalimantan Selatan sudah. Oke. Kita lanjut lagi perjalanan. Mungkin ini sudah ada setengah perjalanan. Itu ada fans lagi. Ini fans berat ini. Fans berat. Ya, semangat, semangat, semangat. Go. Kami stop dulu untuk mengisi bahan bakar karena ada beberapa motor yang bahan bakarnya menipis. Oke, karena pom dari sini lumayan jauh, jadi kita isi ya encer. Kali ini saya mau mencoba untuk makan makanan pentol di pentol goreng ya di daerah Kalimantan Selatan. Polanya seperti ini caranya. Oke. Jadi modelnya tuh kita makan di tempat, tinggal celup, kemudian nanti langsung dibayar. Jadi tidak dibungkus. Tapi bisa juga sih dibungkus. Gitu konsepnya. Oke. Dan harganya pun relatif murah, 1.000 satu tusuk. Kalau di daerah Balikpapan, satu tusuk ini 3.000 atau 2.000. Jadi kalau kita masih mau dan masih ada stok, tinggal diambil, terus nanti dihitung berapa tusuk dimakan. Ya, oke, saya mau menikmati dulu. Iya, itu dulu mungkin ke kanan. Itu ke kanan, jalan kan angkat. Oh, saya udah makan berapa ya? Lupa. Belakangnya tadi udah ada? Nggak ada, itu aja speed.
Oke, kami sudah berada di daerah Desa Puot, kawasan sentra Balangan. Teman-teman lagi menunggu salah satu teman untuk mengisi bensin. Mampir makan dulu di daerah Balangan ya, makan siang. Setelah itu kita lanjut, mungkin sholat zuhur dulu ya, sholat zuhur ya, baru kita lanjut lagi. Ini makannya, ayamnya dipotong-potong kayak pisang gapit. Lapar tuh makan anggota ini. Lapar dia kan. Apalagi ini. Ngerinya makan. Ngerinya makan. Alhamdulillah perut sudah terisi. Saatnya kita lanjut untuk perjalanan berikutnya. Bye bye. Ini mampir sholat dulu ya di masjid, nggak tahu masjid apa namanya. Nah, di samping masjid ternyata ada pemandangan yang sangat keren, yaitu hamparan sawah. Nah, keren. Ini padinya udah mulai menguning. Ya, mungkin tinggal beberapa bulan lagi akan panen. Spot rawa seperti ini biasa banyak ikan seperti lele, nila, sepat, dan lain-lain. Jadi salah satu teman yang hobinya mancing, begitu melihat spot seperti ini, langsung terpanggil jiwa strike-nya. Kenapa kami berhenti? Karena salah satu teman motornya lagi bermasalah dan sedang dalam perbaikan ke bengkel terdekat. Oke, kita lanjut. Dan perjalanan kami kali ini ditemani oleh hamparan sawah. Dan Kalsel memang terkenal dengan salah satu penghasil beras terbesar di Pulau Kalimantan. Biasa warga setempat memberinya nama yaitu beras Banjar. Jadi tekstur beras Banjar kalau diolah menjadi nasi agak keras. Jadi menurut saya paling cocok kalau diolah menjadi nasi goreng. Oh iya, ada salah satu budaya di daerah Kalsel, jika ada kerabat yang meninggal, tidak mesti dikuburkan di pemakaman umum. Jadi dimakamkan di dekat rumah atau jika ada lahan kosong di sekitarnya. Ya mungkin agar lebih dekat jika kerabat mau ziarah kubur. Oke, kita kembali istirahat lagi. Ini istirahat yang ke-5 nggak salah. Karena memang perjalanan memang sangat-sangat jauh. Jalurnya juga lumayan ekstrim, banyak kendaraan-kendaraan besar. Satu sisi ini kita juga lagi nunggu teman yang motornya sedang bermasalah ya.
doakan terus semoga sampai dengan selamat dan sehat. Oke, thank you. Oke, rute selanjutnya yaitu sekarang kami lagi mau ziarah ke makam Datu Sanggul atau nama lengkap beliau yaitu Syekh Muhammad Abdul Samad, lahir sekitar tahun 18 Masehi, yang dimana merupakan tokoh serta ulama besar khususnya di daerah Tatakan Tapin Selatan, Kalimantan Selatan. Saat masuk ke makam beliau, kami melewati lorong yang dimana banyak penjual aksesoris dan makanan khas Kalimantan Selatan. Nah, seperti inilah penampakan makam beliau, sedangkan makam-makam yang lain merupakan makam keturunan langsung atau kerabat dekat beliau. Baik, kami sudah berziarah ke makam Datu Sanggul, dan rute selanjutnya kami akan berziarah ke makam Datu Nuraya. Sedangkan untuk Datu Nuraya sendiri, atau nama asli beliau, yaitu Syekh Abdul Mu'in, adalah seorang tokoh ulama besar atau figur mistis legendaris yang sangat dihormati dalam penyebaran Islam di Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk tahun kelahiran atau wafatnya beliau, tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan atau mendeskripsikannya. Makam Datu Nuraya memiliki ukuran yang tak biasa, yakni mencapai 63 hingga 90 meter dengan lebar sekitar 6 meter. Datu Nuraya dikenal memiliki karomah atau kelebihan yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan memanjangkan tubuh hingga puluhan meter. Beliau datang ke tanah rantau untuk menemui ulama besar lainnya seperti Datu Saban. Beliau meninggalkan sebuah karya yang dikenal sebagai Kitab Barencong, yang berisi ajaran tasawuf dan menjadi pedoman spiritual bagi masyarakat khususnya daerah Banjar. Menurut cerita rakyat, pada saat beliau dimakamkan, kaki beliau ditekuk karena
tubuh beliau yang sangat besar hingga mencapai puluhan meter. Karena pada saat itu belum ada alat penggali seperti ekskavator, sehingga untuk mengurangi ukuran kuburan yang besar, maka masyarakat yang ikut menguburkan menekuk kaki beliau. Jadi percaya atau tidak percaya dengan semua ini, tapi saya menyaksikannya langsung dengan mata kepala saya sendiri, bahwa memang benar adanya ukuran kuburan yang panjangnya tidak biasa, yakni mencapai puluhan meter. Jadi kita semua, khususnya saya, hanya bisa takjub akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang tahu. Alhamdulillah, saya dan tim sudah melaksanakan ziarah ke makam dua ulama besar, dan selanjutnya kita akan berziarah ke makam ulama yang lain. Dan saat ini kita akan langsung bertolak menuju ke rumah kerabat salah satu teman yang ada di daerah Martapura. Jarak dari sini hingga sampai ke tujuan mencapai 1,5 jam hingga 2 jam. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai di tempat tujuan dan teman-teman langsung memposisikan diri untuk beristirahat, meluruskan persendian dan persarafan karena jaraknya memang yang sangat-sangat lumayan jauh sih. Kami sudah beristirahat dan selanjutnya ingin menuju ke warkop untuk minum kopi sambil menikmati Sungai Martapura di malam hari. Apa nih ini? Mau jadi roti. Jadi, seperti inilah pemandangan Martapura di malam hari, dan ikuti terus cerita kami di perjalanan berikutnya.